Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bi haqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah wa ra'ah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini di dalam kajian fikih ibadah yaitu faslun yang baru, pasal yang baru, bab yang baru, yaitu faslun fi bayani kaifiyati izalatin najasah. Pasal yang menjelaskan bagaimana atau tata cara menghilangkan najis. Maka dalam video ini kita akan sedikit membahas waktu menghilangkan najis. Apakah wajib dihilangkan najis tersebut secara langsung ataupun tidak harus langsung. Boleh di waktu yang akan datang selama belum keluar waktu sholat. Kemudian juga dalam video ini kita akan membahas najis-najis yang dima'fu, yang dimaafkan oleh syariat, sehingga meskipun ada najis tersebut kita masih dalam keadaan sah melaksanakan suatu ibadah, terlebih sholat. Maka kita akan membaca yaitu di dalam kitab Ghayatul Muna ini, wa izalatun najasati hiyal maqsadur rabi'u min maqasidit taharah. Menghilangkan najis merupakan maksud yang keempat daripada maksudnya bersesuci. Karena kita tahu di maqasidut taharah, maksudnya taharah bersesuci itu ada 4, yaitu diantaranya adalah wudu, mandi, tayammum, dan yang terakhir ini adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Kemudian menghilangkan najis ini bilma, pakai air, dan air merupakan salah satu wasilah atau perantara untuk bersesuci. Dan menghilangkan najis dengan air itu termasuk keistimewaan dan kekhususan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amma ghairuha, adapun umat selain umat Nabi Muhammad, dulunya ketika mereka ingin menghilangkan najis, maka mereka memotong tempat yang di situ ada najisnya. Misalkan ada di baju, maka bajunya dipotong selama bukan di dalam di badan. Baik, kemudian hukum menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Akan tetapi wajibnya ini ada kalanya imma alal faur wa imma alat tarakhi. Ada kalanya secara langsung atau alat tarakhi, atau enggak secara langsung, alias boleh menghilangkan najis itu nanti. Maka di sini disebutkan apabila najis tersebut berada di badan dan seorang tersebut sudah berlumuran dengan najis tanpa ada perlu, tanpa ada hajat, maka hukumnya wajib menghilangkan najis tersebut secara langsung. Kenapa? Karena berlumuran dengan najis itu apabila terjadi tanpa adanya hajat atau enggak ada perlu, maka itu termasuk maksiat yang wajib seorang muslim itu keluar daripada maksiat secara langsung. Adapun apabila dia terkena najis dan najisnya ini dia terkenanya ini enggak sampai berlumuran, artinya mungkin karena sedikit di dalam badannya, atau dia berlumuran dengan najis tapi karena ada hajat, karena ada alasan mau gak mau dia berlumuran dengan najis. Contohnya apa? Seperti orang yang kencing, kemudian dia nggak menemukan alat untuk istinja, nggak nemu air, nggak nemu batu, maka dia mengeringkan kemaluan yang setelah dia gunakan untuk kencing dengan tangannya. Maka hukumnya seperti ini, la yajibul ghuslu alal faur. Nggak wajib membasuhnya alal faur secara langsung, akan tetapi ketika dia hendak
semisalnya sholat. Kalau dia hendak melakukan sholat, barulah dia menghilangkan najis. Ataupun ketika dia misalkan mau tawaf, baru dia menghilangkan najis tersebut. Ataupun ketika dia mau baca Al-Quran, maka dia harus membersihkan najis tersebut. Jadi nggak secara langsung wajibnya, karena ada hajat. Dan waktunya itu bisa bertambah sempit dengan sempitnya waktu. Misalkan di awal waktu zuhur, dia itu kencing, kemudian nggak nemu alat untuk bersesuci, maka dia dengan tangannya beristinja, tentunya nggak sah. Dia keringkan dengan tangannya, kemudian setelah itu dia biarkan, dan dia belum sholat zuhur, terus sampai mau masuk waktu sholat. Nah, semakin dekat dengan waktu sholat asar, maka semakin wajib bagi dia untuk cepat-cepat istinja dan hendaknya melakukan sholat segera. Karena kalau sudah waktunya menyempit dan akan keluar waktu, maka sudah wajib lagi alal faur secara langsung untuk beristinja. Dan begitu juga wa mislul badan fi fauriyatil wujub al makan. Kalau tadi sudah kita bahas anggota badan yang disucikan secara langsung, sekarang ada tempat yang wajib dibersihkan secara langsung, yaitu tempat yang bagaimana? Idza kana mimma yajibu saunuhu an najas. Apabila tempat tersebut memang terbiasa untuk dijaga dari sesuatu yang najis, seperti masjid, seperti mushaf yaitu Al-Qur'an. Apabila terkena najis, masjid terkena najis harus segera disucikan. Al-Qur'an terkena najis wajib segera disucikan dan wajib dibasuh. Meskipun Al-Qur'an tersebut dengan dibasuh akan rusak, akan basah, tapi wajib di sini. Ini disebutkan oleh Sayyidi Syekh Ba'atiyah. Fayajibu ghusluhu 'alal fawr, wajib membasuhnya secara langsung, wa in tahra waraquhu, meskipun kertas-kertasnya akan hancur, akan rusak. Adapun selain daripada tempat tersebut, tempat yang tidak biasa dijaga dari najis, maka la yajibu ghusluhu 'alal fawr, enggak wajib membersihkannya atau menyiramnya secara langsung. Illa idza arada shalah, kecuali apabila hendak melakukan sholat di tempat tersebut. Ya, misalkan mau sholat di di suatu tempat, kamar misalkan. Kamar tersebut terkena najis, itu enggak wajib kita hendak mensucikannya langsung. Tapi ketika mau sholat, maka hendaknya kita mensucikan tempat tersebut dan segera melakukan sholat di tempat tersebut karena waktunya semakin mepet. Begitu juga apabila ada najis di pakaian, idza arada nawas shalah, apabila dia hendak melakukan sholat dan yang semisalnya dengan memakai baju tersebut. Walaysa indahu ma yusalli fi, sedangkan dia enggak punya baju kecuali baju yang dia pakai dan bajunya najis, maka harus segera dibersihkan. Kapan? Ketika waktunya sudah menyempit dan hendak melakukan sholat. Kalau ternyata waktunya masih lama dan dia belum hendak melakukan sholat, maka ya nggak wajib membersihkannya atau mensucikannya secara langsung. Baik, ini dalilnya apa? Dalilnya itu adalah dalil yang sudah kita jelaskan, yaitu dalil ada seorang badui yang kencing di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Lantas kanjeng Nabi SAW bersabda, memerintahkan para sahabat, subbu ala baulil a'rabi dhanuban min ma'. Subbu, tuangkanlah air kepada kencingnya orang badui itu tadi. Dan ini tentunya pembahasannya di dalam najis yang bukan dima'fu. Najis yang bukan dima'fu, yang najis yang harus dibersihkan, yang enggak dimaafkan oleh syariat. Wa qulu indama, dan juga hadis yang lain ketika Rasulullah ditanya oleh seorang perempuan, ihdana yusibu thawbaha min damin haidhah, salah satu dari kita wahai Rasulullah itu bajunya kena darah haid, maka bagaimana hukumnya? Tahuttuhu thumma takrusu bil ma', maka tahuttuhu dikucek, dikeringkan, kemudian dikucek pakai air juga, alias disucikan, segera disucikan. Watan dhahuhu, terus disiram, dibasuh dengan air. Wa tusalli fi, baru kalau sudah disucikan, kering, baru sholat dengan air tersebut, dengan pakaian tersebut yang awalnya terkena darah haid. Baik, amal ma'fu anha. Nah, sekarang kita memasuki najis yang dima'fu. Ini bagaimana hukumnya? Ini akan cukup panjang, tapi yuk disimak. Amal ma'fu anha, adapun najis yang dima'fu itu enggak wajib kita membasuhnya. Waqad marra ma'ana najasat, sebagian najis-najis
yang dimakfu sudah kita bahas di najis, yaitu di dalam bab air. Karena ada najis makfu yang ada yang terkhusus untuk air. Jadi air ini apabila terkena najis ini itu makfu. Nah itu. Wa minha ay, dan diantaranya itu adalah najis-najis yang dimakfu, yaitu adalah al-yasir minad dam, yaitu adalah darah yang sedikit, nanah yang sedikit, kemudian wa ma yakhruju minal baqabik, dan yang keluar dari air yang keluar dari luka yang melepuh yang menggelembung itu, wadamamil, bisul dan luka, dan wadamul barawis, darah-darah serangga. Ini termasuk najis-najis yang dimakfu. Kemudian wawani mudzubab, kotoran daripada lalat, wasawaun akan fitob, dan baik najis yang sudah saya sebutkan tadi itu berada di pakaian ataupun di tempat, malam takun bifi'lihi, selama dia nggak sengaja menaruh najis tersebut di pakaian atau tempat. Fa innahu in lattaqa nafsahu biha aw bi ahadiha lam yu'fa anha. Karena kalau dia sengaja memang mengenakan tempat atau pakaian yang dia pakai dengan najis yang dimakfu yang sedikit itu tadi, ataupun dari kotoran kotoran lalat, ataupun tadi darah yang sedikit, kalau sengaja maka itu tidak dimakfu lagi. Oleh karena itu di sini ada kesimpulan, ada ringkasan yang disebut daripada najis yang dimakfu yang disebutkan oleh pengarang kitab pengarang kitab Fathul Alam, dan di sini dinukil oleh guru kita Syekh Syekh Muhammad Ba'atiyah, yaitu adalah yang pertama di antara najis yang makfu adalah ma la yudrikuhul basarul mu'tadil, yaitu adalah najis yang tidak nampak dengan pandangan orang yang normal. Meskipun najis tersebut min mughallad, najis yang mughalladah, najis yang tingkatannya paling besar, tapi kalau itu nggak kelihatan maka itu termasuk najis tapi makfu. Dan diantaranya adalah darah dan nanah. Nah, darah dan nanah ini juga dimakfu, tapi ada hasilnya, kesimpulannya, ada perinciannya. Ini kita simak. Yaitu yang pertama, ada kalanya darah dan nanah itu terlihat dengan pandangan orang yang normal atau tidak. Fa in lam yudrikuhuma, kalau darah tersebut tidak dapat dipandang oleh pandangan orang yang normal, maka dia dimakfu, yaitu nanah dan darah itu dimakfu. Adapun apabila nampak oleh pandangan mata orang yang normal, maka kita lihat darah atau nanah itu tersebut dari najis mughalladhah atau tidak. Kalau dari najis mughalladhah dan terlihat, maka tidak dimakfu mutlaqan karena najis mughalladhah. Wa illam yakuna minhu, kalau darah dan nanah itu bukan dari najis mughalladhah, maka tafsil, perinci lagi. Ada kalanya dia sengaja untuk berlumuran dengan darah tersebut atau nggak sengaja. Kalau dia sengaja maka nggak dimakfu. Kalau lam yata'adda, kalau dia nggak sengaja, tafsil lagi, perinci lagi. Yaitu ada kalanya darah tersebut atau nanah tersebut yaqtalitu bi ajnabi, bercampur dengan najis yang asing yang lain, ghairu daruri, yang bukan darurat, atau tidak bercampur. Apabila bercampur dengan najis yang lain yang bukan darurat, darah nanah itu tercampur dengan najis yang lain tanpa ada darurat, maka lam yu'fa anhuma mutlaqan, tidak dimakfu. Nah, sekarang illam yahtalito, jikalau tidak bercampur murni nanah dan darah. Ada kalanya darahnya atau nanah itu min nafsihi, dari dirinya atau dari darah lain. Fa in kana min ghairi, jikalau darahnya itu dari darah yang lain, dari darah orang lain, ufiya anil qalil minhuma, maka dimakfu darah tersebut dan nanah tersebut yang sedikit. Wa kadzal katsir, dan juga dimakfu darah atau nanah yang banyak apabila darahnya itu dari darah serangga, bukan darah orang tapi darah serangga. Wa in kana min nafsi, jikalau darah tersebut dari darah dirinya sendiri, fa imma an yakuna minal manafid aula, ada kalanya darah tersebut dari anggota lubang-lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, mata, telinga, kemudian kemaluan depan belakang, atau tidak. Nah, fa in kana minha, jikalau darah atau nanah itu dari anggota
yang terbuka itu tadi, fa imma an yakuna katsiran, ada kalanya sedikit atau banyak. Kalau banyak, keluar dari mulut misalkan banyak, lam yu'fa anhuma, tidak dimakfu menurut kesepakatan Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Wa in kana qalilan, jikalau keluar dari mulut atau telinga atau mata, maka kalau sedikit, ufiyah, dimakfu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya, li'anna ikhtilatahuma birutubatil manafid daruri, karena darah itu kecampur dengan darah yang lain, yaitu darah yang keluar dari mulut misalkan, itu daruri, darurat. Ya, darurat, dan nggak bisa dipungkiri, nggak bisa nggak bisa dihindari. Bahwa mu'tamad, dan ini pendapat yang mu'tamad di dalam bab ini, karena ini makom af wasuhulah, karena makomnya makom ma'fu, dan agar digampangkan syariat, agar mudah, nggak kesulitan orang-orang. Wa in kana min ghairi manafid, ada apabila darahnya nanah ini dari bukan ghairil manafid, bukan anggota-anggota yang terbuka seperti mulut, seperti mata, telinga, kal kharij min damamil, seperti darah yang keluar dari bisul, luka, dan jerawat, wal baqi bimaut, dan yang tersisa dari tempat yang difasdu atau tempat yang setelah cantuk atau bekam, setelah sudah berusaha ditutup, sudah dibekam, sudah difasdu, kemudian masih keluar darah, tapi sudah berusaha ditutup agar nggak ngalir lagi, maka ini hukumnya bagaimana? Hukumnya dimakfu yang sedikit, wa katsirihima, dan yang banyak. Jadi kalau keluar dari dari bisul sedikit banyak dimakfu selama lam yakuna bi fi'lihi, selama kalau itu bukan dengan tindakannya dia sendiri, au yujawiza mahallahuma, atau sampai melewati tempat keluarnya luka itu tadi. Jadi misalkan bisulnya itu ada di telapak tangan, maka ya nggak boleh sampai keluar telapak tangan, lokasi daripada darah tersebut. Karena kalau sudah melewati, maka itu nggak dimakfu, cuma dimakfu sedikit. Kalau misalkan ada darah jerawat, terus ada darah bisul, dan itu banyak, kalau itu nggak sengaja keluar dengan sendirinya dan nggak melewati batas daripada tempat lukanya itu tadi, maka dimakfu sedikit dan banyak. Tapi kalau ada unsur tindakan orangan dan dan melewati batas tempat lukanya tersebut, maka yang dimakfu cuma yang sedikit. Kalau banyak nggak dimakfu. Meskipun ada pendapat yang menunjukkan bahwasanya di kitab Rawdatul Talibin itu ma'fu dari banyaknya darah, seperti darah darah bisul udunan itu, meskipun diperes atau dicantuk ketika itu. Dan ini yang di mu'tamad dikuatkan dan diambil oleh Imam Ibnu Naqib dan Al-Zru'i. Wa fil Qalyubi anil Jalal, dan menurut pendapat Qalyubi dari Imam Jalal, bahwasanya hukumnya memang dimakfu darah tersebut, darah bisul tadi itu yang banyak dimakfu. Al-maksur yang diperas khilaful mu'tamad, itu yang menurut mereka itu dimakfu, itu khilaful mu'tamad, bukan yang mu'tamad, alias bukan yang dianggap. Jadi menurut Qalyubi dari Jalal, bahwasanya pentashehan, pembenaran dimakfu dari darah bisul yang banyak yang diperas itu tadi, itu keluar dari pendapat yang mu'tamad. Hadza wa mithlu fi'lihi, dan ini yang dimaksud tindakan dia pribadi atau tindakan orang lain dengan ridhonya. Misalkan dibekam sama orang lain, misalkan dilukai jerawatnya sama orang lain sehingga keluar darah. Nah, kalau seperti itu, kalau banyak ya fayadur, bahaya. Na'am la yadur fil fasdi wal hajmi. Tapi kalau dalam pembahasan fasdu ataupun bekam, maka enggak masalah meskipun itu banyak. Karena apa? Karena ada perlu, sulit orang memfasdu dirinya sendiri atau membekam dirinya sendiri. Nah, sekarang damul barogis, darah serangga,
dan yang semisalnya itu dimakfu. Ya, dimakfu. Serangga dan yang semisalnya yang la nafsa lahu sa'il, nggak memiliki darah yang mengalir. Ya, seperti apa? Seperti kutu rambut, seperti tinggi, seperti baut. Baut itu nyamuk. Qalilan kana au katsiran. Dimakfu darah itu semua sedikit atau banyak. Bahkan lau tafahasha hatta tabaqat thawb aimalla. Bahkan meskipun saking banyaknya darah daripada tinggi, darah daripada nyamuk itu sampai memenuhi badan, memenuhi baju. Nah, itu dimakfu. Tapi ada syaratnya, 3 syaratnya, yaitu yang pertama, alla yaktalita bi ajnabi ghairu daruri, enggak bercampur dengan najis yang lain, ghairu daruri, yang bukan darurat. Yang kedua, alla yakuna bi fi'lihi, bukan karena tindakan dia pribadi. Enggak sengaja, jadi memang enggak sengaja, mungkin itu mati sendiri, atau tiba-tiba enggak sengaja terus nempel dengan kulit dengan tinggi atau dengan nyamuk itu akhirnya terluka dan mengenai baju kita. Nah, itu dimakfu selama bukan tindakan kita. Alla yakuna fi malbusin, dan juga la yakuna fi malbusin yahtajuhu, bukan terkena pakaian malbusin yahtajuhu, pakaian yang dia butuhkan, walau litajammul, meskipun pakaian yang digunakan untuk bersolek. Jadi nggak boleh kalau di pakaian ya, cuma di kulit mungkin boleh. Ya, cuma di kulit. Nah ini perinciannya. Fa in tawafa bi ajnabi, kalau bercampur dengan najis yang ajnabi, najis yang lain, ghairu daruri, nggak ada daruratnya, lam yu'fa, maka nggak dimakfu dari darah tersebut. Wa in kana bi fi'li, jikalau dia sengaja membunuh serangga misalkan membunuh nyamuk misalkan, yu'fiya anil qalil, maka yang dimakfu darah yang sedikit saja. Wa kadza idza kana fi ghairi malbusin mazkur, begitu juga apabila fi ghairil malbus, apabila di selain pakaian yang disebutkan itu tadi, ka'an hamala thawban fihi dam baraghith wa shalla fi, seperti dia hamala thawban, membawa pakaian atau mungkin memakai ya, fi, di dalam pakaiannya itu adalah ada dam baraghith, ada darah baraghith, serangga, wa shalla fi, dan dia sholat menggunakannya, au furashahu wa shalla alaih, atau dia pakaian itu tadi atau sejadah itu tadi dia beberkan dan dia sholat di atasnya, fa innahu yu'fa anil qalil, maka kalau seperti itu dimakfu cuma darah yang sedikit, kalau banyak nggak dimakfu. Wala yaduru ikhtilatu damil kumla au bil bughus, dan nggak bahaya apabila kecampur dengan darahnya kutu atau darahnya serangga, bikisyrati nafsihi, dengan sayapnya sendiri atau dengan kulitnya sendiri, kulitnya serangga, waqta qatlihi, ketika membunuh serangganya itu tadi, aisulam taksuril mukhalatah, selama campuran antara kulit serangga ataupun sayap serangga dengan darah itu tadi tidak banyak. Bi anqas al qumlah ala dhufri, seperti orang yang mungkin mematikan qumlah, kutu pakai kukunya seperti ini. Dan ini sedikit, dan kamu mesti ada kulit daripada serangga itu tadi, dan itu sedikit. Nah, seperti itu nggak masalah. Fa in kasratil mukhalatah, tapi kalau banyak bercampurnya, sekiranya sampai dia gosok-gosokkan banyak di asobihi, di jari jemarinya, maka yang seperti itu bahaya, nggak boleh ya, karena dia sudah mencampur dengan tubuh yang lain dan merembet kemana-mana. Wa kadza yadurul ikhtilat bi kisyrati ghairi, dan begitu juga bahaya apabila bercampur dengan kulit hewan yang lain, seperti misalkan apabila ada orang membunuh serangga atau kutu di tempat dia membunuh, kutu yang dia bunuh kemudian bercampur qatala fil ula wa qatala damul ula bi kisyrati tsaniyah, dan bercampur darah serangga yang pertama yang dia bunuh dengan kulit serangga yang kedua. Nah, kan bercampur dengan serangga yang lain. Itu seperti itu bagaimana? Itu itu yadur, bahaya. Maka nggak dimakfu.
Wa qala ba'dhum bil afi 'anil qalil, tapi menurut sebagian ulama itu dimakfu. Tapi makfunya dari darah yang sedikit. Wa amma nafsu kisyatil buruth, adapun kulit serangga, kutu, tumo, tinggi, dan yang semisalnya kulitnya atau sayapnya fanajisah, itu hukumnya najis. Bukan darahnya loh ya, tapi kulitnya atau sayapnya, anggota daripada tubuh daripada serangga itu, maka itu hukumnya najis dan enggak dimakfu, bukan dimakfu. Kalau sholat bisyai'in min dzalik, kalau seandainya ada orang sholat bawa itu, batalat sholatu. Sholatnya batal, baik dia tahu atau enggak tahu, sadar atau enggak sadar. Tapi ada pengecualian, ada pendapat ulama yang lain bahwasanya hukumnya makfu kok selama dia tidak tahu. Kalau dia nggak tahu dimakfu. Ini menurut sebagian ulama. Karena itu nggak sengaja dan memang sulit ya orang mengecek seperti itu. Makanya Al-Imam Al-Hafani dan Imam Al-Azizi beliau mengatakan apabila ada seseorang yang mendapati setelah selesai sholat ada kutu yang mati, bangkainya mungkin di di sela-sela imamahnya atau di jahitan bajunya, maka bagi dia nggak wajib mengulangi sholatnya. Wa in alima annahu kana mawjudan hala sholat, meskipun dia tahu bahwasanya itu sudah ada ketika dia sholat. Kenapa? Karena dia orang yang sholat yang itu tadi itu tidak dipaksa, tidak diperintah untuk ketika mau sholat untuk memeriksa dulu, benar apakah ada tinggi apa enggak, apakah ada serangga apa enggak, enggak dipaksa seperti itu. Qala, dan menurut kedua ulama tersebut ini pendapat yang mu'tamad. Silahkan bisa ngambil ini, mungkin lebih ringan dan bisa hati-hati, tapi tetap kita harus hati-hati dan perlu kita cek dulu sebelumnya dikesa, di saku, jangan sampai ada serangga yang ada di saku atau di sela-sela pakaian kita. Wa alam, ketahuilah sesungguhnya tidak bahaya di dalam najis yang dimakfu tadi dari darah-darah itu tadi bercampurnya atau menyebarnya gara-gara keringat atau gara-gara air wudhu atau menyebar gara-gara air buat mandi, baik mandi itu niatnya untuk seger-segeran atau untuk bersih-bersih, atau mata sakoto minal ma' hala syurbi, atau air yang berjatuhan ketika minum, kemudian atau dari makanan ketika dia makan berjatuhan, atau yang jatuh dari buswok ya, menyebar bercampur gara-gara ada buswok, ada ludah fi thawbihi, di pakaiannya, atau ala alati, atau gara-gara bercampur karena yang berat yang mana darah-darah tersebut ada di alat fasdu. Nah, ala alati nahwil fasdi min rikin wa duhnin, daripada bercampurnya itu dengan keringat air liur, wa duhnin, atau minyak. Karena ada minyak, bisa minyak zaitun buat bekam misalnya atau buat fasdu biasanya seperti itu. Itu dimakfu, enggak bahaya. Paham? Li'anna dzalika daruri, karena itu darurat. Wa kadza kullu ma yashqul ihtiraz anhu, dan segala sesuatu yang memang sulit bagi seseorang itu untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. Sebagaimana air apabila yuballu bi sya'ar, untuk membasahi rambut, li ajli suhulati halqi, yang mana air tersebut disemprotkan untuk gampang dicukur. Karena ada potongan rambut terus disemprot. Nah, itu kalau ada bercampur, ada luka, ada jerawat, ada deos yang bercampur dengan air semprotan itu tadi. Nah, itu enggak masalah. Falau jarha ra'suhu hala halqihi, kalau ternyata kepalanya luka ketika dicukur, waqtalatad dam, dan darah bercampur dengan air, maka dimakfu. Seperti pendapatnya Imam Kurdi dan pendapat Imam Shibromlisi menurut Imam Romli. Berbeda dengan air yang yaghsilu bihi ra's ba'dal haq. Berbeda dengan air yang dibuat untuk dibasuh setelah setelah cukuran. Ya, karena yang seperti itu nggak dimakfu. Jadi misalkan habis cukuran, terus kan ada darah. Setelah cukur ya, sudah ganteng, terus dicukur, ada luka, terus dia basuh dengan air. Nah, air bekas daripada air yang menyampuri darah yang berada di kepala itu nggak makfu lagi. Nggak makfu, karena sudah beda. Bukan ketika bercukur, tapi kalau ketika bercukur nggak masalah. Tapi kalau setelah bercukur, nah itu sudah najis airnya, nggak makfu. Wala yadurul ikhtilat bima'il warad bazahar, nggak masalah kalau darah itu bercampur dengan air mawar. Kenapa? Inrasyahu binafsi wa inrasyahu binafsi, meskipun dia cipratkan dengan sendirinya. Seperti pendapat
yang dikemukakan dan dimuktamadkan oleh Imam Ar-Rasyidi, karena wewangian itu matlub, dianjurkan. Walaya dulu, dan enggak bahaya mengusap wajahnya yang basah, bitorfi thawbihi, dengan ujung bajunya, wa inka nama'ahu ghairu, meskipun ada yang lain. Sama fi syiromli si al-romli. Kemudian mahal atau tempat dimakfunya darah-darah yang sudah kita sebutkan itu, innama huwa binisbati lis-shalah, itu pembahasan kita dari tadi itu terkhusus untuk sholat dan yang semisalnya sholat, seperti tawaf. La lima'in qalilin wa ma'i, bukan untuk air yang sedikit atau sesuatu yang cair, benda cair, sirup, teh, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau darah-darah yang sudah kita sebutkan, darah serangga, itu semua apabila tercampur dengan air yang sedikit atau tercampur dengan air teh, cairan-cairan yang lain, maka fayadur, langsung bahaya, dan najasahuma, bisa membuat najis air yang sedikit dan membuat najis cairan-cairan yang lain. Naam, ya, apabila adkhala yadahu fi ina, apabila ada seseorang memasukkan tangannya ke suatu wadah untuk makan dari tempat tersebut, wahya mulawwatsa bidzalik, dan tangannya itu terkena najis, terkena darah itu, ya, lam yadur. Kalau yang seperti itu lam yadur, enggak bahaya, enggak masalah. Akan tetapi yu'fa anhu, dimakfu apabila dia lupa, enggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, maka dimakfu karena dia sengaja dan bisa menajiskan sesuatu yang dia sentuh. Hadza walladzi ya'tamadahu al-Hafani khilafan lima atlaqal af. Berbeda lagi pendapat yang lain yang mengatakan makfu. Baik. Kemudian dan di antara yang dimakfu yaitu adalah kotoran lalat dan yang semisalnya, yang setara dengan lalat, yang enggak memiliki darah yang mengalir, meskipun kotorannya itu banyak. Dan di antaranya juga baulul khuffash wa rusuhu, kencingnya kelelawar dan kotoran kelelawar, itu juga dimakfu, ya. Dan kencingnya lalat juga dimakfu. Kenapa? Karena itu semua sedikit atau banyak, ya, sedikit atau banyak, baik di tempat ataupun di pakaian atau di badan, itu dimakfu semua meskipun banyak. Kenapa? Karena itu semua daripada kelelawar, daripada lalat, kotoran mereka dan kencing mereka itu mimma yasyukul ihtiraz anhu, termasuk sesuatu yang sulit untuk berjaga-jaga darinya. Likaunhi mimma ta'umul balwa, karena itu gampang sekali orang terkena itu. Dan ini disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, ada nasnya. Wa mislul khuffash, dan seperti khuffash, seperti kelelawar, yaitu adalah khotof, burung layang-layang. Nah, kotoran burung layang-layang itu sama juga. Wa kullu ma taksuru, dan semua hewan yang sering bercampur dengan manusia. Seperti lebah jantan juga, ya, lebah jantan, usfurul jannah, ya, usfurul jannah, burung cendrawasih, burung layang-layang, kemudian apalagi, kemudian kezambur, lebah jantan, dan baik itu kotorannya atau kencingnya, maka dimakfu, itu semua dimakfu dari kotoran layang-layang, atau mungkin burung emprit juga mungkin, ya, selama itu kan kalau dilihat, dipandang itu sering berkumpul dengan manusia. Burung layang-layang saja, yaitu khotof atau usfurul jannah bahasa Arabnya, itu dimakfu. Mungkin emprit yang mungkin banyak dipelihara itu juga dimakfu mungkin, ya. Mungkin, tapi di sini nggak disebutkan burung emprit, cuma khotof atau usfurul jannah, burung layang-layang bahasa Indonesianya. Maka yang seperti itu tadi, itu dimakfu al-qalil, sedikit atau banyak, baik di tempat atau fithaub wal badan, baik di pakaian ataupun di badan, di masjid atau di rumah-rumah. Dan ini yang dimakfu sedikit atau banyak daripada apa-apa yang telah kita sebutkan, yang kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Kita ketemu di penjelasan yang selanjutnya dalam cara-cara menghilangkan najis, baik mughalladhah, baik mutawassithah atau mukhaffafah. Wallahu a'lam bishawab.